on! Karpet nggak cuma berfungsi sebagai penutup lantai, tapi juga bisa menjadi penghias ruangan yang cantik dan bikin ruangan terlihat lebih istimewa. Mulai dari warna, motif, hingga bahannya bisa bikin ruangan tampak estetik. Pastinya bisa bikin makin nyaman saat beraktivitas di rumah dong. Karpet juga dapat dimanfaatkan sebagai hiasan dinding yang bisa memberikan nuansa baru pada ruangan. Zaman dulu, karpet justru lebih populer digunakan sebagai pajangan dinding atau untuk hiasan meja. Status sosial pun ditentukan dari karpet yang dimiliki. Kalau mau dijadikan hiasan, model karpet juga beragam. Gak selalu harus berbentuk kotak. Bentuk dan motifnya bisa disesuaikan dengan keinginan kita. Mau aneka macam karakter, kaligrafi, hingga foto juga bisa kok. Unik ya. Yang harus diperhatikan saat mendekorasi ruangan menggunakan karpet, pastikan ukurannya tepat. Jangan terlalu besar, apalagi terlalu kecil. Nah, biasanya karpet khusus hiasan dinding ini dibuat berdasarkan pesanan alias custom agar sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Pabrik yang ada di daerah Bekasi, Jawa Barat ini merupakan salah satu pabrik karpet custom handmade yang dikenal karena kualitasnya hingga mancanegara. Wah, hebat! Unyil jadi ikutan bangga loh. Proses produksi dimulai dari pembuatan sketsa desain karpet. Baru deh hasil gambar sketsa ditembakkan melalui proyektor untuk penyalinan pada ukuran aslinya. Terus gambar dijiplak pada kanvas sebagai alas karpet. Selanjutnya tinggal disulam menggunakan hand tough gun atau alat tembak yang berisi benang. Alat yang bentuknya mirip bor ini diisi benang kemudian ditembakkan ke kanvas. Berbeda dengan mesin pembuat karpet yang bisa menyusun benang secara otomatis, penggunaan hand tough gun ini harus digerakkan secara manual sesuai dengan pola. Butuh ketelitian dan keahlian khusus untuk bisa menembakkan benang sesuai motif. Bisa dibilang sih karpet yang dibuat dengan bantuan alat seperti ini disebut setengah handmade. Karpet yang diproduksi kebanyakan menggunakan benang wool supaya karpet lebih awet dan tahan lama. Karpet yang digunakan untuk hiasan dinding ketebalannya berbeda dengan karpet untuk lantai ya. Sedikit lebih tipis agar nggak terlalu berat saat dipajang. Lihat cara nyulamnya, kayaknya sih mudah. Ternyata tetap butuh perhitungan. Meleset sedikit saja dari pola, motifnya bisa nggak sesuai. Bisa-bisa pengerjaannya harus diulang lagi deh. Kalau karpet sudah selesai diberi motif, proses selanjutnya adalah pemberian alas pada bagian belakang karpet atau disebut backing. Dasar kanvas harus diperkuat dengan lem latex di seluruh permukaan. Proses ini membuat benang pada karpet dapat bertahan. Dijamin deh, gak mudah lepas. Meski handmade, proses pengerjaan karpet custom untuk hiasan dinding ini gak membutuhkan waktu lama kok. Sekitar 3 jam saja, karena ukurannya gak terlalu besar seperti karpet lantai. Seperti kata pepatah, rumahku, istanaku. Menggunakan dekorasi dan perabot yang nyaman jadi kunci supaya kita betah tinggal di dalamnya. Semoga tayangan hari ini bisa menginspirasi teman-teman ya. Sampai jumpa di episode Si Unyil berikutnya. Dadah!